Inovasi terus berkembang untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, siapa sangka nih pemirsa, ada 3 mahasiswa Indonesia yang dapat mengembangkan ide inovasi kecantikan dalam brainstorm kompetisi berskala internasional. Seperti apa kira-kira? Berikut ini informasinya. Kreativitas bisa datang kapan dan di mana saja. Misalnya, Angela Trisananda Kusuma, Salma Yashifa, dan Yumna Zakia. 3 darah muda yang tergabung dalam tim Monzoleil ini mengembangkan ide inovasi hypersync yang dibuat selama 8 bulan. Siapa sangka, ide ketiga mahasiswi lulusan ITB ini memenangkan sebuah kompetisi inovasi berskala internasional yang diselenggarakan salah satu brand kecantikan ternama asal Paris tahun 2022. Kompetisi bertema Disrupt Beauty 2030 ini memiliki 3 track, yaitu Technology, Green, and Inclusion. Nah, Monzoleil berhasil menang kategori Tech Track, mengalahkan tim dari Amerika Serikat dan juga Italia. Dari prestasi inilah, mereka bisa membuktikan kapasitas perempuan Indonesia di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Selanjutnya, mereka berkesempatan untuk mengunjungi kantor pusat brand kecantikan di Paris, Prancis. Mereka akan menguji lebih lanjut dan mengembangkan inovasi hypersync agar bisa lebih bermanfaat bagi industri kecantikan dunia. Sebelumnya, inovasi yang mereka buat menghubungkan hormon dengan serum yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Mereka mengklaim inovasi ini terbilang relevan dengan perkembangan kecantikan sekarang ini. Nah, pemirsa, untuk kita mengetahui lebih lanjut, lebih dekat pastinya dengan pencetus inovasi kecantikan, kita sudah terhubung dengan 3 darah muda. Pagi ini ada Angela, Salma, dan Yumna. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Tadi saya sebutkan di awal ya, 3 darah muda asal Indonesia. Ini punya prestasi yang luar biasa. Banyak sekali kemudian saya dengar ya pesertanya yang ikut pada kompetisi internasional itu, tapi kemudian kalian bertiga bisa mengalahkan semuanya. Ini keren sekali nih. Saya ingin tanyakan dulu ya satu persatu, mungkin ke Angela terlebih dahulu. Angela, kalau ada Angela, Yumna, dan juga Salma, ini kalian bertiga ini sebetulnya berteman atau mungkin dulunya pernah tetanggaan atau mungkin kalian memang bersahabat dari kecil? Ini ceritanya gimana nih? Oke Kak, jadi untuk aku, Salma, dan Yumna sendiri, kita tuh emang udah berteman baik kira-kira dari 2 tahun yang lalu di pertengahan 2020. Karena saat itu kita berada di satu organisasi non-profit yang sama, jadi kita ada di satu tim. Dari sana kita kerja bareng di sana, jadi teman berorganisasi, lalu akhirnya jadi teman baik, jadi teman main, dan juga ikut beberapa kompetisi sebelumnya, sebelum kompetisi ini. Sampai akhirnya ketika kemarin ada kompetisi ini, kita memutuskan untuk membentuk tim bertiga ini, karena kita berpikir bahwa dengan komposisi tim kita yang sekarang, itu bisa saling melengkapi dan bisa membantu kita nanti untuk bisa dapat ide inovasi yang terbaik. Gitu sih Kak. Artinya ide ini muncul setelah kalian bertiga kemudian memiliki visi yang sama begitu ya untuk menang di kompetisi ini. Seperti itu ya Angela ya? Ya, benar banget. Keren banget. Saya ke Yumna. Nah, Yumna, kalau kalian kan bertemu memang katanya sudah ini ya, berawal dari pertemuan di satu organisasi, kemudian punya ide, ingin menang satu kompetisi. Ini nggak main-main loh, bukan kompetisi ke skala nasional, tapi juga sudah internasional. Artinya ceritanya di awal seperti apa sampai kemudian mendapatkan ide ini? Oke, jadi salah satu tema dari perlombaan ini itu adalah Disrupt Beauty 2030, dan tema besarnya itu terkait dengan Revolutionize Beauty, Personalization, and Experience Fueled by Tech. Jadi dari keywords yang tadi, kita bertiga dari background yang berbagai macam, coba untuk cari permasalahan nih yang terjadi mulai dari faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan kulit hingga faktor internal. Dan pada saat itu juga kami, salah satu dari kami mendengarkan suatu podcast yang dia bicara terkait dengan hormonal breakout. Sampai akhirnya kita memutuskan nih, ayo kita coba selesain permasalahan terkait dengan hormon ini, di mana
hormon merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Dan tentunya ini dialami oleh setiap orang pada range umur yang luas juga. Dari urgensi ini, kami melakukan riset lebih lanjut serta validasi dari teknologi dibantu dengan banyak mentor seperti dari dosen-dosen juga dari Institut Teknologi Bandung. Pada akhirnya kita mengusulkan ide tadi yang dinamakan dengan Hypersync, sebuah hyper-personalized skincare through one single medical test and all-in-one personalized device. Tapi sebelumnya, sebelum mengikuti kompetisi skala internasional ini yang kemudian diselenggarakan oleh brand ternama di dunia ya, ini kalian sebelumnya pernah ikut kompetisi sebelum ini atau ini adalah yang pertama? Oke, jadi untuk aku dan Salma sendiri tahun 2021 pernah ikut kompetisi yang sama, tapi saat itu kita belum berhasil ke tahap selanjutnya. Jadi saat itu baru sampai tahapan aplikasi paling awal, dan di tahun 2022 ini menarik kita lagi, akhirnya kita ikut lagi, tapi kali ini kita bareng sama Yumna juga gitu sih Kak, untuk menyesuaikan juga dengan tema kompetisi tahun ini. Gitu. Oke, keren. Jadi pernah gagal ya sebetulnya, tapi kemudian tidak membiarkan kegagalan itu kemudian membuat kalian terpuruk sampai akhirnya join lagi dalam kompetisi ini. Kalau Salma, sudah menang nih ya Salma ya. Jadi perjalanannya lumayan, bisa saya katakan lumayan panjang nggak teman-teman? Panjang sih Kak, panjang ya? 7 bulan lumayan, lamanya kira. Lumayan panjang, artinya pada saat kemudian memenangkan kompetisi ini, ribuan kompetitor, kemudian kalian menang. Kesannya seperti apa sih Salma? Oke Kak, untuk kesannya sendiri, kalau dari kami itu tentunya merasa bangga karena bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional, dan juga kami merasa sangat bersyukur karena diberikan kesempatan ini dan juga kesempatan selanjutnya setelah menang nanti, dan tentunya kami tidak bisa berada di tahap ini tanpa bantuan dari mentor-mentor yang telah kami sebutkan sebelumnya, bantuan dari dosen, bantuan dari Institut Teknologi Bandung, dan juga bantuan dari teman-teman sekitar kami. Jadi untuk kesannya sendiri tentunya sangat grateful terhadap berkah yang diberikan ini, dan berharap semoga title ini nantinya akan bisa memicu semangat anak-anak muda lainnya untuk terus berinovasi. Amin, amin. Saya aminkan kalau itu. Pasti semangatnya dari kalian ini benar-benar harus membara ya. Biar teman-teman kemudian yang lain, generasi muda yang lain yang juga ikut menonton bisa bersemangat untuk membuat atau punya prestasi yang sama lah paling tidak dengan kalian. Nah, tapi Salma kalau berbicara soal ini ya, saya katakan ups and downs kalian ya, perjalanan kalian pada saat kemudian menemukan inovasi ini seperti apa nih lika-likunya? Boleh mungkin diceritakan sedikit Salma? Untuk lika-likunya sendiri, itu tentunya yang pertama adalah dari pencarian masalahnya, karena masalah di dunia kecantikan ini tuh sangat banyak gitu ya, dan sangat banyak juga yang bisa di-tackle. Jadi harus mencari problem yang sangat urgent. Dari situ itu adalah mungkin masalah pertama, lika-liku pertama. Dan yang kedua itu adalah validasinya. Validasinya sendiri tuh karena ini merupakan teknologi yang melibatkan berbagai macam stakeholder seperti dokter dan semacamnya. Tentunya kita harus memvalidasi ini kepada expert karena kita di sini masih berstatus mahasiswa. Jadi tentunya kita butuh validasi dari para dosen dan para dokter juga. Selain itu juga dari sisi time management ya, karena kami di sini bertiga itu sedang melaksanakan kuliah, di mana Angela waktu itu sedang melakukan tugas akhirnya, saya dan Yumna juga sedang melakukan praktikum dan juga laboratory session. Jadi hal inilah yang menjadi lika-likunya gitu, karena harus mengimbangi antara akademik dan juga perlombaan ini gitu. Oh, tapi kalau sekarang kalian tuh sibuk apa sih sebetulnya? Kalau dari aku sama Yumna itu masih menyusun tugas akhir juga, karena kami masih tingkat akhir, dan untuk Angela mungkin Angela bisa menjelaskan. Ya, karena aku sendiri kuliah di jurusan bisnis, kalau di ITB itu 3 tahun program studinya, jadi aku udah lulus duluan dan sekarang lagi kerja gitu Kak. Oh, lagi kerja, oke. Nah, setelah memenangkan kompetisi berskala internasional yang diselenggarakan oleh brand ternama di dunia, apa selanjutnya yang akan kalian lakukan? Saya dengar katanya mau ke Paris ya untuk kemudian menindaklanjuti ini. Ini ide, sudah ada idenya, kemudian kelanjutannya akan seperti apa? Mungkin Yumna dulu kali ya untuk jawab ini.
Oke, iya, alhamdulillah kita dapat kesempatan nih untuk mengembangkan kembali dan mematangkan ide yang kami usung tadi dengan bimbingan para expert yang akan langsung dilaksanakan di Paris di bulan Januari sampai dengan Maret tahun depan. Oke, ada tindak lanjutnya lah ya setelah kemudian menang ini. Nah, kalau secara keseluruhan nih teman-teman, saya ingin tahu ya pandangan kalian soal inovasi kecantikan di Indonesia. Sebetulnya apa sih yang menjadi catatan atau apa yang kalian lihat terkait dengan industri inovasi kecantikan ini? Mungkin dari Angela kali ya dulu ya. Oke, boleh Kak. Jadi kalau dari pandangan kita bertiga sendiri, kemarin mungkin saat kita mulai brainstorming idenya juga, yang kita lihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, baik itu secara global maupun di Indonesia, akan cukup banyak perubahan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh industri kecantikan, terutama melalui teknologi gitu. Kalau kita tahu sekarang, banyak banget sekarang kemajuan teknologi yang bisa membuat berbagai macam hal jadi lebih baik lagi, termasuk di beauty industry, kita yakin juga akan terjadi. Nah, salah satu yang menurut kita jadi sorotan utama adalah bahwa beauty itu sebenarnya personalized untuk ke setiap orang. Jadi, kedepannya yang kita lihat adalah beauty personalization itu sendiri. Kayak contohnya, mungkin skincare saya itu nggak berlaku buat Yumna karena kurang cocok gitu. Begitu juga mungkin skincare Yumna nggak kurang cocok untuk skincare Salma. Dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa lebih dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan setiap orangnya secara spesifik dan secara lebih mendalam. Itu salah satu sorotan yang kami lihat dalam beberapa tahun ke depan akan bisa memperbaiki beauty industry itu sendiri. Makanya kita kemarin juga punya fokus utama idenya itu lebih ke personalization dari skincare-nya itu sendiri untuk setiap orang sesuai dengan kondisi hormon masing-masing. Mungkin banyak faktor-faktor personalisasi ini, tapi untuk dalam kompetisi ini itu yang kita pakai, gitu sih Kak. Oke, baik. Artinya memang masih banyak PR sebetulnya ya, tapi kalau berkaca mungkin dari trennya sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Saya percaya dengan prestasi dari teman-teman sekalian juga akan memotivasi teman-teman lain untuk mendapatkan prestasi yang sama atau bahkan melebihi kalian. Teman-teman terima kasih banyak. Mohon maaf ya, saya nggak bisa panjang-panjang karena waktu kita sangat terbatas. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan dengan prestasi yang lebih gemilang tentunya dari teman-teman. Sukses ya ke Paris, hati-hati di sana. Salam juga untuk teman-teman di sana. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih.